Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim praktisi Ibu Tuni, kami akan melakukan minimalisasi mengenai pengungkapan kasus dari Misalnya di balik cerita kejadian kecelakaan iya, Vina. almarhumah Vina. Kalau untuk kasus kami tidak korek. Kami tidak korek. Jadi gini teman-teman, malam ini kita melihat secara batiniah dari kami ya tim Prabu, apa memang Vina ini mengalami suatu kecelakaan atau memang kasusnya memang kasus pembunuhan, tapi secara batiniah teman-teman ya. Karena sudah ada pihak yang berwajib yang menyelidiki tentang kasus itu, kami hanya sedikit mencari tahu info tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi teman-teman ya, mungkin kita lakukan itu seperti berladuni ya, atau melakukan perjalanan astral melihat suatu kejadian itu. Terus nanti kita akan memanggil sosok yang ada di tempat kejadian itu, meminta keterangan dari kasus tersebut atau masalah tersebut ya teman-teman. Masalah lain dan sebagainya itu sudah urusan polisi. Kami hanya cuma meminta sedikit keterangan dari hal-hal yang terjadi di area tersebut ya, terjadinya suatu kecelakaan atau memang pembunuhan ya teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman apabila ada sesuatu kayak kejadian, pasti di situ ada campur tangan sosok dari makhluk astral ya. Itu akibat kelalaian manusia kah, atau memang real memang manusia yang melakukan seperti itu teman-teman. Kami itu tidak ada hak juga untuk mengungkap kasus ini karena sudah ada, negara Indonesia kan negara hukum ya, jadi mereka lebih ahli daripada kita untuk menangani kasus-kasus tersebut Pan ya. Iya betul. Jadi teman-teman ya, mungkin nanti kita lakukan dulu namanya perjalanan astral melihat tragedi itu. Jadi saya jelaskan sedikit, berladun ini karena adanya terjadinya suatu kecelakaan atau pembunuhan, akan tersisa gelombang energi yang ada di situ, energi manusia teman-teman. Mungkin kita bisa lihat kilasnya ya. Betul. Jadi ini teman-teman, tentang hal ini kita ambil saja positifnya, yang buruknya negatifnya jangan diambil teman-teman ya. Seperti itu, karena permintaan ini banyak dari subscriber Pan ya, untuk mengungkap hal-hal tersebut ya. Itu di luar daripada ranah kami sebenarnya, tapi kita hanya melakukan perjalanan astral terus mediumisasi tentang sosok tadi ya. Mudah-mudahan ada sedikit info yang kita terima tentang kasus memang kecelakaan atau memang real terjadi karena ulah manusia ya, seperti itu Pak ya. Oke, mungkin perjalanan astral nanti dilakukan siapa Pak? Hairul sama Pak Jor ya. bertiga. Bertiga bisa Pak ya, bertiga ya. Jadi teman-teman saya perkenalkan ya, yang di sebelah sana Hairul Arifin ya. Di sini Suhardin, di belakang itu pasti sudah kenal ya, Arfan. Ini Akib atau dipanggil Akib saja. Di belakang saya ini Amiruddin Soleha namanya. Amiruddin Soleha kan? Oh iya. Dan saya sendiri ya. Oke teman-temannya, perjalanan astral mungkin dilakukan bertiga. Bisa di sini Ron? HP-nya. Nanti jadi teman-teman, mereka ini berladuni meminta suatu keterangan, meminta suatu penglihatan ya, melalui bacaan-bacaan amalannya gitu. Keluarnya saripati itu teman-teman, jadi sukma itu dikatakan saripati, keluarnya melihat suatu dimensi atau menembus suatu dimensi untuk melihat suatu kejadian ya, seperti itu. Jadi apa yang dilihat itu teman-teman, vis muka, wajah, itu tidak bisa kita pastikan bahwa mereka pelakunya atau mereka yang melakukannya, tetapi hanya gambaran saja tentang hal-hal tadi yang terjadi ya, seperti itu. Bisa penarikan gelombang sedikit Pan ke atas Pan, kawan. teman-teman ya.
di sini mungkin kami coba mencari informasi apakah ada campur tangan makhluk gaib atau seperti apa. Nanti kita dengar keterangannya mereka, keterangan apa yang mereka lihat ya. Jadi apakah ada hasutan atau bagaimana. ya, betul. Jadi teman-teman ya, hal ini kami lakukan ini laduni itu tidak sembarangan. Jadi banyak lakukan amalan, terus lakukan puasa ya, yang harus kita bisa memperoleh hal-hal yang seperti ini teman-teman. Tapi insya Allah tidak akan menyimpang dari ajaran saya, karena puasa itu kan dilakukan juga para sahabat. Seperti itu. Nanti kita melihat keterangan mereka ini teman-teman. Dari segi batiniah, segi laduni ya, gitu. Tapi daripada itu kita hanya dari berita bahwa ini kasus pembunuhan, terus tersangkanya itu walau alam teman-teman, itu di luar daripada kami, karena kami itu urusannya pihak yang berwajib. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengungkap hal ini agak sedikit membantu mungkin Pan ya. Iya Ustaz. Agak sedikit membantu. Nanti coba nanti habis itu coba tarik gelombang energi yang ada di sana atau sosok, meminta suatu keterangan. Iya Ustaz. Jadi saya jelaskan teman-teman. Jadi tidak ada penarikan sukma, penarikan roh atau penarikan korinnya, tetapi menarik gelombang energi manusia itu bisa. Tapi kalau menarik roh atau menarik korin dan bertanya kepada itu roh dan korin itu tidak ada teman-teman, tidak bisa. Tapi menarik gelombang energi dari yang pernah hidup itu bisa. Bukan dikatakan itu korin dan itu bukan dikatakan roh. Ya, biar diluruskan juga Mas, karena selama ini beredar di media Ya. korinnya yang bicara katanya. Bukan. Ustaz. Jadi teman-teman, kita ini kan zat itu adalah hembusan. Kita ini roh itu adalah hembusan Allah. Dan kita akan kembali kepada zatnya. Gitu. Jadi bukan dikatakan kita ini zat, tapi kita ini hembusannya Allah. Dikatakan zat. Zat ini akan kembali kepada Allah. Jadi manusia itu ada gelombang energi yang kita tarik di masa dia hidup. Karena kenapa? Gelombang energi itu bisa membuat sesuatu hal baik dan hal buruk ya. Contoh nih, kita marah. Ketika ada teman yang datang terus duduk di samping kita, pasti dia akan terkena gelombang kita. Pasti dia ikut juga nafsunya marah. Karena ketika orang marah kita tanya pasti marah. Jadi orang yang bertanya itu pasti juga terbawa emosi. Memang gelombang itu saling berbenturan ya teman-teman. Ya mungkin kita bisa tanya Pak nih. Mungkin Hairul bisa cerita pertama. Iya. Yang saya diperlihatkan itu ada banyak laki-laki di sana yang saya diperlihatkan, dan ada 2 perempuan dan banyak laki-lakinya di sana. Cuman itu yang saya diperlihatkan. Dia posisinya lagi nongkrong atau seperti apa? Dia di Berkendara kah atau lagi memang tempat mangkalnya mereka, tongkrongan mereka? Iya, lagi ya bercakap-cakap begitu Mas. Berarti nongkrong sama-sama begitu? Iya, lagi sama-sama. Lagi duduk-duduk sama-sama. Duduk sama-sama. Iya. Cuman itu yang saya dilihat. Akib, Ya, kalau saya tadi diperlihatkan pada saat proses dia melakukan pembunuhan itu. Jadi menurut bukan yang saya tanya ini, itu kecelakaan atau memang akibat terjadi sesuatu kesalahpahaman antara mereka, atau memang ada dendam? Iya Mas. Menurut gambarnya saya lihat bukan kecelakaan Mas. Jadi teman-teman, Akib ini melihat dari gambaran spiritual atau gambaran laduninya ya. Ya Pan ya? Iya Ustaz. Gitu. Bagaimana Akib? Iya. Memang itu bukan suatu kecelakaan ya, Iya, bukan kecelakaan. tapi memang akibat ulah manusia. Iya. Gitu. Jadi seperti itu teman, mungkin ada sifat dendam ya. Iya.
Baru kalau gambaran visualnya kenapa kami tidak mau sebutkan, karena di luar dari ranah kami. Tapi memang itu itu masalah memang diakibatkan karena mungkin ada sesuatu dendam atau sesuatu permasalahan di antara mereka. Ya. Jadi kita hanya tahu itu. Terus memang real itu itu masalah memang sama mereka. Ya, pada dia aja. Ya. Sama-sama mereka Ya, saja toh. sama-sama mereka. Sehingga terjadi hal-hal yang memang betul-betul di luar dari nalar manusia toh, Iya. menghilangkan nyawa begitu gitu ya. Iya. Apalagi kau lihat Kip. Ini teman-teman, kenapa saya luruskan Akif? Saya tidak mau dia nanti salah bicara atau salah omongannya seperti itu. Jadi mungkin itu saja Mas. Itu saja. Iya. Ya. Sebenarnya Akif ini dia melihat mungkin ya, melihat semua apa yang terjadi di situ, tapi saya tutup karena untuk menjaga agar kami ini tidak dijadikan suatu, ada mobil lewat, tidak dijadikan suatu acuan ya, untuk ke sana. Tapi kalau melihat Akif lihat semua gitu. Ya Akif ya, Iya. gitu. Masalah mungkin dipukul, ditikam ya, itu dilihat semua sebenarnya, tapi kami bukan jalur kami atau ranah kami di situ ya. Kalau Pak Jorlis yang diperlihatkan tadi semacam Bang Hero juga. Hero ya, ada Mereka sekelompok anak-anak Iya. muda di atas motor dan ya di sebelah datang memang ada perempuan dengan anak muda satu datang ke situ. 2 pasang lah. Iya, itu. Nah, cuma itu yang diperlihatkan tadi itu. Itu saja. Iya. Ya. Jadi teman-teman coba tarik gelombang energi ketika manusia itu hidup toh. Ini ingat teman, ini bukan roh ya, tetapi gelombang energi itu ketika manusia hidup banyak melakukan aktivitas membentuk sesuatu visual wujud ya. Ya Pak ya? Ya coba bisa ditarik, didimisasikan toh. Yang energinya manis atau Energinya yang mengalami atau korban lah. Atau nanti habis itu tarik dulu sosok yang ada di situ, ada di sekitar situ, yang penunggu yang di tempat itu. Jadi teman-teman, kami menarik sosok ini melalui suatu gambaran astral sehingga kami panggil ke sini itu bisa teman-teman. Karena jin itu bertindak dengan kedipan mata. Senang kan cari. Assalamualaikum. Mohon maaf, kalau boleh tahu kita yang di posisi mana di sana, di yang di lapangan, yang di warung, atau yang di jembatan? Kita yang di jembatan. Bisa diceritakan sedikit apa yang kau lihat di sana. Tetapi jangan pernah membicarakan ke intinya dari pembahasan ini. Ceritakan saja sedikit apa yang kau lihat di sana. Coba. Dia cerita dulu. Bagaimana proses terjadinya Ya, kecelakaan itu? Bagaimana? kecelakaan atau bukan? Bukan kecelakaan, prosesnya bagaimana? Maksudnya mereka itu sebenarnya kumpul-kumpul atau memang sudah direncanakan atau Iya, bagaimana? betul. Sudah direncanakan. Ini akibat kesalahpahaman atau dendam lama. Dendam lama. Karena persaingan. Atau ada sifat kecemburuan di antara mereka? Tanya lagi, Pan. Kan tadi saya punya sahabat diperlihatkan posisinya sama-sama nongkrong semua. Berarti maksudnya Nongkrong itu penjelasannya lagi duduk-duduk, Iya, lagi tempat duduk-duduk. mangkalnya mereka mungkin. berarti lagi duduk sama-sama sebenarnya semua satu tempat.